Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wassahil ahlakana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Baik, perkenalkan, nama saya Salafuddin Zain, mahasiswa semester 5 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 21221. Sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah tafsir ahkam, saya akan membacakan beberapa ayat dan akan sedikit menjelaskan apa isi dari ayat yang saya baca. Ayat yang pertama mengenai ayat surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fadlallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullahu min fadlihi. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, janganlah kamu berangan-angan dari hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Baik laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagai karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang iman, orang yang beriman tidak boleh merasa iri hati, tidak boleh merasa dengki terhadap orang lain yang lebih banyak memperoleh karunia Allah SWT. Karena pada hakikatnya Allah SWT telah memberikan karunia-Nya, telah mengatur alam ini sedemikian rupa, sudah mengatur alam ini kepada hamba-Nya dengan apa yang didapatkan oleh hamba sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kapasitasnya. Bisa kita lihat, manusia pun tidak sama jenisnya, kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki keistimewaan. Bukan saja hanya laki-laki dan perempuan, bahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan itu juga memiliki kelebihan dan keistimewaan yang berbeda. Sudah sayukianya kita sebagai umat muslim untuk tetap selalu menjaga perasaan dari rasa iri, dengki terhadap orang lain atas apa yang mereka dapatkan, atas apa yang mereka peroleh. Karena sungguhnya apa yang mereka oleh adalah atas karunia Allah SWT yang sudah diatur oleh SWT. Oleh karena itu, kita selalu berupaya memohon kepada Allah SWT sebagai karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Jadi kita ketika melihat saudara atau teman kita mempunyai kelebihan, ya kita berdoalah kepada Allah SWT, memohon agar terhindar dari rasa iri dengki, iri atas capaian orang lain. Kita harus bermohon kepada Allah SWT. Karena sungguhnya iri adalah perbuatan yang sangat tidak baik dan sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā faqul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibu. Janganlah jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka jangan sekali engkau mengatakan kepadanya uffin
dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini sudah sangat masyhur sekali, sudah banyak diketahui oleh orang, bahwasanya adalah perintah bagi kita untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Bahkan kata yang paling simpel sekali di sini, jangan berkata kepada orang tua. Memerintahkan kepada seluruh manusia agar memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keimanan. Iya, dari ayat ini kita berkaitan dengan keimanan, bagaimana kita iman kepada Allah SWT. Kita untuk menyampaikan itu melalui beberapa proses, harus mengerti dengan keilmuannya. Yang paling simpel dari ayat ini adalah kita sungguhnya diperintahkan untuk menjaga orang tua kita, birrul walidain, untuk terus berupaya mengindahkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, selagi mana perintah tersebut tidak melanggar peraturan syariat, tidak melanggar apa yang dilarang oleh agama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itulah perintah yang sangat indah sekali, bahwasanya kita harus tetap birrul walidain, iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik. Ini perintah berbuat baik kepada bapak ibu. Jadi kita sayukianya sebagai orang muslim terus berupaya berbaktilah kepada orang tua, mohon mendoakan kepada orang tua supaya diberikan umur panjang, kesehatan. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai orang muslim. Tidak hanya sebatas ketika orang tua masih ada, bahkan kita orang tua pun sudah meninggal dunia, kita harus mengirimkan Al-Fatihah, karena kita memiliki doa kepada orang tua kita, karena doa kita kepada orang tua tidak akan pernah terputus. Sudah ada dalam hadis yang sangat masyhur sekali bahwasanya tidak ada 3 doa yang terputus, yaitu orang tua, yaitu adalah sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan orang tua, dan ilmu yang bermanfaat. Itu adalah perintah yang sangat penting sekali bagi kita umat muslim. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah surat At-Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyukfim mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya hendaklah orang-orang yang lapang rezekinya memberikan nafkah menurutmu, menurut kemampuanmu, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dan harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Baik, jadi dari ayat ini, ayat At-Tolak ayat 7 ini dijelaskan bahwasanya diperintahkan hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan, orang-orang yang mempunyai harta lebih, orang-orang yang mempunyai rezeki yang banyak, yang serba kecukupan, diperintah untuk memberikan nafkah kepada siapa? Itu kepada istri. Jadi seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istrinya. Ya, istrinya apa? Ya pada saat apa? Ya ini adalah pada saat ditalak selama masa iddahnya. Karena ketika seseorang wanita ditalak oleh seorang suami dalam masa iddah, harus mendapatkan rezekinya mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya. Iya. Jadi seorang laki-laki itu pada hakikatnya memberikan imbalan atau mengupahi, memberikan upah kepada istrinya, kan apa? Telah merawat, telah menyusui kepada anaknya, terhadap anaknya. Nah, dan kemampuannya itu sesuai dengan apa yang dia dimiliki. Jadi ketika seorang suami memiliki kemampuan yang banyak, silakan berikan. Yang tidak memiliki kemampuan yang banyak, ya berikan secukupnya. Akan tidak merendahkan istri. Nah, tapi ini adalah
perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan yang dimiliki. Tetapi kita sebagai umat muslim sudah seharusnya, seyogianya untuk apa? Terus berupaya, berusaha untuk selalu memberikan nafkah, untuk mencari maisha, untuk mencari rezeki, untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak istri. Itu adalah suatu perintah yang disebutkan dalam surat At-Thalaq ini. Sangat penting sekali, makanya harus dijalani oleh semua orang. Yang lebih spesifik lagi adalah ayat ini dalam menjelaskan bahwasanya kewajiban seorang ayah untuk memberikan kepada perempuan yang menyusukan anaknya. Jadi ketika seorang ayah diperintahkan untuk apa? Memberikan upah kepada orang tua dari anak-anak. Itu adalah istri atau ibu dari anak-anak. Adalah jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberikan makan dari rezeki sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Ya, ketika tidak mampu memberikan banyak, cukup, itu adalah menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban, Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Baqarah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam penjelasan surat Al-Baqarah ayat 286. Ini adalah perintah bahwasanya seorang ayah itu harus menafkahi istri dan anaknya. Kemudian lanjut ayat yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthul Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum faqaddimu anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Saya ulangi lagi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Maksud dari ayat ini adalah tentang apa? Istri diumumkan sebagai ladang, bercocok tanam. Bagi siapa? Untuk bibit-bibit tanaman. Nah, dalam hal ini dimaksudkan adalah apa? Boleh mendapatkan kebun dari mana saja arahnya sesuai dengan menyebarkan bibit itu untuk berkembangnya tanaman dengan subur. Istri adalah tempat yang menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik. Maka suami boleh bercampur dengan istri dengan berbagai cara yang disukai, asal tidak mendatangkan kemudaratan. Ya, jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup keluarga, termasuk mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang saja, melepaskan syahwat, meluangkan syahwat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat amal kebajikan, berbuat amal kebaikan sebagai persiapan untuk masa depan agar dapat keturunan yang saleh, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dan bertemu dengannya di akhirat nanti untuk menerima balasan atas setiap amalan, atas niat perbuatan yang diperbuat. Dalam hal ini bahwasanya diperintahkan atau dijelaskan istri adalah ladang bagimu.
Jadi istri adalah ladang bagaimana kita akan menentukan mendapatkan keturunan, bagaimana seorang istri nanti membimbing anak-anaknya dan mampu menjaga keluarga. Oleh karena itu, berbuatlah berbuatlah yang baik kepada setiap orang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar istri kita, para istri suami itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah kita perbuat itu juga akan berpengaruh kepada anak-anak kita, kepada turunan, dan kepada semuanya. Pada intinya, ibu atau istri adalah ladang bagi kita untuk beribadah, karena sungguhnya perkawinan itu tidak hanya untuk melepaskan syahwat saja, tapi juga untuk ibadah, mendapatkan keturunan yang lebih baik dari kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.